Sebelum saya mengucapkan salam, ayah muda Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mengenang sahabat karib saya almarhum Ali bin Ilham, mengenang sahabat saya Muhammad Syekh Ali Jabir Allahu Yarham, mengenang sahabat saya sekaligus ayah angkat saya Ayahanda Tengku Zulkarnain Allah Yarham yang dikuburkan di Palasrumbai Pekanbaru, mengenang adinda saya Maher At-Tuwailibi Allah Yarham para habaib dan ulama yang telah mendahului kita. Terakhir tadi pagi jam 1:30 dini hari, ananda saya, anak dari sahabat saya almarhum Ali bin Ilham juga meninggal dunia, umur 20 tahun, namanya Amer Azikra. Sama-sama ya muda Bapak Ibu anak-anakku, kita mengucapkan istighfar, kita minta ampun kepada Allah malam ini 3 kali saja sambil ikuti saya. 3 kali saja anak-anakku, ikuti Ustaz. Astaghfirullah Rabbal ya Astaghfirullah minal khotoya. Semua Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Ibu-ibu semuanya Astaghfirullah Rabbal ya Astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini di Masjid Raya Al-Hidayah semuanya sehat afiat. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Raya Al-Hidayah semuanya jauh dari wabah virus corona. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai yang hadir malam ini di masjid tercinta ini. Tidak mengurangi ta'zim guru-guru saya tidak menyebut gelar dan nama, maafkan saya. Yang saya cintai aparatur pemerintah, alhamdulillah bersama kita kepala desa, saya cintai ketua BPD beserta anggota, ketua LPM beserta anggota, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus ketua yayasan yang alhamdulillah memberi sambutan untuk kita tadi. Dan ternyata anak-anak kita ramai dan semuanya insya Allah akan menghafal 30 juz Al-Quran. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai pengurus Masjid Raya Al-Hidayah, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Wabil khusus lagi yang saya cintai, yang saya muliakan, adik-adik saya yang memfasilitasi saya sampai di masjid ini, yang membawa saya dari Jakarta. Mereka hebat. Hampir 10 hari atau 15, mungkin 20 hari saya dibawa oleh mereka berkeliling safari dakwah di Pekanbaru dan Kampar. Dan juga malam ini
sahabat saya Habib Ahmad Alamsi, beliau juga sama di dakwah seperti ini sama di Kalimantan. Syauki, ananda saya, anak dari sahabat saya Kiai Haji Zainuddin MZ, Allah yarham, juga di Pontianak ceramah seperti ini malam ini. Juga Anas Jaber, adiknya Ali Jaber, juga dibawa oleh anak-anak ini. Dan juga ada Arif Habibi Batubara, Uas KW, wajahnya mirip dengan Ustaz Abu Somad, makanya dipanggil Uas KW. Malam ini juga kajian di Rohul, Kabupaten Rohul. Mudah-mudahan dari saya Yayasan Kampung Zikir Madani hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, hei anak-anakku yang di depan Ustaz oleh anak-anakku, dengarkan. Yang diam mendengarkan Ustaz ceramah, nanti Ustaz kasih hadiah kalau bisa jawab pertanyaan Ustaz. Yang berbicara, Ustaz doakan pantatnya disulat. Halo. Yang bicara, Ustaz doakan pantatnya disulat. Ya. Nanti kalau keluar dari masjid kalau pantatnya disulat jangan salahkan Ustaz. Oren. Ya, kita itu. Yang putri juga yang bicara hidungnya disulat. Kita itu. Yang mendengarkan Ustaz Oren ceramah nanti bisa menjawab pertanyaan Ustaz Oren, hadiahnya 50.000. Jangan dilihat dengan ceramah. Kita itu mulai sekarang. Mas. 1, 2, 3. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak saya semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Ayah bunda, Bapak Ibu, malam ini saya tidak berbicara panjang. Malam ini saya ingin berbicara tentang orang tua kita. Saya akan berbicara tentang emak bapak kita yang berjuang datang ke tempat ini awal dulu, yang masih banyak harimaunya, yang masih banyak babinya, binatang buas banyak di sini. Mereka berjuang untuk bagaimana kita anak cucu keturunannya bahagia. Dan hari ini saya tidak menyangka desa Sibua ini ternyata sudah menjadi kota yang luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suksesnya kita hari ini di sini tidak lepas dari perjuangan emak bapak kita. Hebatnya kita hari ini menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi orang hebat, itu tidak lepas dari bagaimana orang tua kita berkeringat, bercucuran air mata, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kebahagiaan anak-anaknya. Dia tahan untuk membeli sendal, beralaskan kaki ke kebun ke ladang demi sepatu anaknya yang baru agar dimuliakan kawan-kawannya di sekolah. Dia pakai baju compang-camping demi baju seragam anak-anaknya agar dihargai oleh teman-temannya di sekolah. Dan saya ingin menyampaikan malam ini ayah bunda, betapa banyak anak yang durhaka, yang melupakan jasa orang tuanya. Akhirnya ketika dia memiliki kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, berujung dengan kehancuran, berujung dengan musibah bencana. Termasuk bangsa kita ini, hari ini musibah bencana tidak pernah berhenti gara-gara apa? Orang tua tidak lagi kita hargai dan kita muliakan. Makanya solusi bangsa ini satu saja malam ini: muliakan orang tuamu, Bapak Ibu akan mulia hidupmu. Hargai orang tuamu akan berharga hidupmu.
Hormati orang tuamu akan terhormat hidupmu. Jadikan mak bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu, maka rizkimu akan seperti ratu dan raja. Yakin saya. Masalahnya hari ini, betapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada anak yang memenjarakan emaknya gara-gara tanah, betul? Ada anak yang membakar rumah orang tuanya gara-gara tidak diberikan motor NMAX. Ada nggak? Ada Pak di Kampar. Saya baca di berita di Kampar. Begitu dahsyatnya anak durhaka hari ini. Makanya Rasulullah mengatakan, salah satu qad haramallahu alaihil jannah, ada 3 golongan manusia diharamkan masuk surga. Yang kedua apa? Al-aqah, anak yang durhaka kepada mak bapaknya, haram masuk surga. Dan ternyata Bapak Ibu di zaman Rasulullah ada juga anak durhaka ini. Saya ceritakan malam ini, dengarkan anak-anak. Yang anak durhaka, yang ngomong, dengarin Ustaz. Ini kisah nyata, riwayat saya. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, bapakku mencuri di rumahku. Ya Nabi Allah, bapakku mengambil uangku tanpa izinku. Apa kata Rasul? Panggil bapakku sini. Dipanggil orang tua ini. Berjalan tergopoh-gopoh, dia sudah umur tua, bersandar di tongkatnya karena sudah rapuh. Dipanggil oleh baginda Nabi. Apa kata Rasulullah? Wahai bapak, betulkah engkau mencuri di rumah anak? Betulkah engkau mengambil uangnya tanpa izinnya? Tersentak orang tua ini sambil meneteskan air mata. Apa kata orang tua ini, bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tahukah engkau ya Rasulullah, anak yang mengatakan aku mencuri ini? Dulu ya Rasulullah, dia lemah aku buat. Dulu ya Rasulullah, dia miskin aku kaya. Dulu ya Rasulullah, dia lapar, aku tahan laparku sebelum dia kenyang. Aku tidak kenyang dulu. Tapi hari ini ya Rasulullah, aku lemah dia kuat. Hari ini ya Rasulullah, aku miskin dia kaya. Hari ini ya Rasulullah, aku lapar dia kenyang dengan istri dan anak-anaknya. Aku datang ke rumahnya minta sepotong gandum, dia katakan tidak ada. Padahal banyak di rumahnya. Dia tidak memberi hak aku sebagai orang tuanya. Tahukah engkau ya Rasulullah, anak yang mengatakan aku mencuri di rumahnya ini dulu pernah menginap 9 bulan 10 hari di perut istriku. Ya Rasulullah, anak yang mengatakan aku mencuri ini dulu pernah dilahirkan oleh perempuan bersibahkan darah, keringat, bercucuran air mata, bahkan nyawanya hampir hilang. Itulah istriku. Ya Rasulullah, anak yang mengatakan aku mencuri ini, dia pernah menghisap air susu istriku 2 tahun namanya tanpa bayaran, gratis, tidak bayar. Hari ini dia mengatakan aku mencuri ya Rasulullah. Hari ini dia mengatakan aku maling di rumahnya ya Rasulullah. Aku ikhlas dan ridho. Seandainya engkau ingin potong tanganku, seandainya engkau ingin tebas leherku, aku ikhlas ya Rasulullah. Seandainya engkau penjarakan aku terima. Tahukah Bapak Ibu, Rasulullah tidak bisa menahan air matanya. Beliau menangis sambil menatap ke wajah anak yang mengatakan bapaknya mencuri, dan diabadikan dalam hadis-hadis beliau. Apa kata beliau? Anta wa maluka li abiki, engkau dan hartamu milik bapakmu. Perhatikan ayat ini. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Apa yang kita cari hari ini bapak-bapak, ibu, semuanya adalah hak orang tua kita. Tidak bisa kita membalas jasanya. Benar kata pepatah orang Indonesia, cinta seorang
ayah atau orang tua kepada anaknya sepanjang jalan, tapi cinta anak kepada orang tua sepanjang penggalan. Saya tidak setuju dengan pepatah ini. Saya tidak setuju. Kenapa? Saya ingin mencintai orang tua saya lebih panjang dari jalan, karena dia telah memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan orang lain kepada kita, sampai kita sukses di desa sebuah ini. Ayah bunda bapak ibu, saya ingin malam ini berikan hak orang tuamu. Pertanyaannya materi saya malam ini apa? Hakul walid ala waladi, hak orang tua terhadap anaknya. Apa hak orang tua terhadap anaknya, Ustaz Koren? Ini yang mau saya bahas. Simak dengan iman bapak ibu yang masih punya orang tua. Yang pertama, hak orang tua apa? At-ta'am ini taja. Berikan makanan yang terbaik kepada emak bapak ketika butuh makanan. Pernah nggak ibu-ibu? Bu, pernah nggak ibu-ibu sebelum ke pasar nanya kepada emaknya, "Mak, saya mau ke pasar. Mak pengen apa? Mak pengen soto Medan. Mak pengen ketoprak nggak?" Pernah nggak nanya? Bapak-bapak saya mau nanya, Pak. Bapak-bapak saya mau nanya. Pernah nggak nanya kepada orang tua kita, bapak kita, "Pak, bapak pengen dibelikan sate ojo iman nggak? Di Danau Mingkuah, Ismail Pinang ada. Saya pernah makan di situ, diajak oleh panitia yang undang saya. Pernah nggak ibu-ibu sebelum pulang kampung ke Jawa nelfon orang tuanya, dia kabarnya, "Wes makan belum bapak mak?" Pernah nggak nanya begitu, atau mau dibelikan apa? Ini hak orang tua, kewajiban kita anak. Demi Allah ya mudah. Bapak ibu, saya ingin menyampaikan malam ini, kenapa hidup kita hutang bertambah, suami bertingkah berselingkuh, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT? Karena orang tua. Orang tua kita abaikan, haknya tidak kita tunaikan. Makanya malam ini saya sampaikan, berikan hak orang tua, layani orang tuamu, dan berikan yang terbaik kepada ibu bapak. Saya masih ingat bapak saya cerita, saya orang Tanah Abang bapak ibu, di Jakarta Pusat. Saya lahir di sana. Bapak saya cerita tentang kampung halamannya, ada perempuan. Perempuan ini ditinggal oleh suaminya, anaknya 7. 7 anaknya laki-laki, semuanya botak-botak, kepalanya susut batu. Ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 7 orang laki-laki semua. Ditinggal oleh suaminya, suaminya pergi dengan janda, entah kemana. Dan pulang-pulang, gak tanggung jawab. Anak 7 dibesarkan oleh perempuan hebat ini dengan keringatnya, bercucuran air mata. Tahukah bapak ibu, jam 3 pagi sudah bangun. Ngapain dia? Mencuci pakaian anaknya. Ngapain dia? Memasak buat anaknya sebelum berangkat sekolah pagi. Yang lebih hebat lagi, bapak ibu, habis subuh, setelah sholat subuh, si ibu ini terhina di kampung. Ngapain dia? Jual goreng pisang keliling kampung demi membesarkan 7 anaknya. Demi agar anaknya tidak kelaparan, dia jualan keliling sambil berteriak di kampung itu, "Goreng pisang, goreng pisang, goreng pisang." Tidak ada rasa malu demi anak-anaknya. Yang lebih hebat lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ba'da asar, setelah asar, si ibu ini jual bakso sampai menjelang malam. Tidur satu hari satu malam cuma 1 jam 2 jam. Kadang-kadang tidak sempat tidur demi membesarkan 7 anaknya. Yang namanya manusia, perempuan ada kelemahannya. Dia sakit, dia tidak berdaya, dia tumbang, dan dia tidak bisa mencari uang. Dan saat itu bapak ibu, di tangan tidak ada lagi uang, kecuali hanya beberapa. Dia hanya bisa beli telur 2 biji.
Apa yang dilakukan perempuan ini ibu-ibu? Dibikin telur dadar, dipotong 7 telur itu, dipotong 7 telur itu. Untuk apa? Untuk anak-anaknya 7 orang. Makanlah. Besar kau jadi dokter. Kalau sakit mak nanti suntik mak, mudah-mudahan sembuh. Makanlah. Besar kau jadi tentara. Kalau datang bapakmu ditamparnya, mak tembak kepalanya. Makanlah. Besar kau jadi polisi, jaga emak nanti. Makanlah. Besar kau jadi pengacara. Makanlah. Besar kau jadi pengusaha tanah abang seperti Ustaz Oren. Makanlah. Besar kau jadi anggota Dewan Kampar. Makanlah. Besar kau menggantikan Catur jadi bupati Kampar. 7 anaknya diberi potongan telur dadar. Bayangkan Bapak Ibu, karena nggak ada uang lagi. Satu anak berkata kepada emaknya, apa kata anaknya? Buat emak mana? Apa jawaban seorang ibu ini? Ibu-ibu, mak udah kenyang nak. Yang penting kalian besar, kalian sehat. Mak udah kenyang. Mak tadi udah makan. Mak gak lapar. Tahukah Bapak Ibu, siapakah makhluk manusia yang pembohong itu? Tahukah Bapak Ibu, siapakah makhluk manusia yang berdosa itu? Itulah mak kita, itulah ibu kita. Dia tidak pernah mengatakan di hadapan anaknya lapar. Dia tidak pernah mengatakan di hadapan anaknya sakit. Mak dah kenyang. Mak sakit kok pucat mak? Mak bukan pucat kan? Mak pakai pedang pipa 4 ketebalan. Dia berusaha menutupi sakitnya. Ketika anaknya berangkat sekolah, dia masuk kamarnya, dikunci kamar itu, dia sujud di sajadahnya sampai basah. Dia tidak bisa mengadu kecuali kepada Allah sambil berkata, ya Rabb, aku tidak sanggup hidup lagi ya Allah. Ya Rabb, ambil nyawaku, matikan aku, dan aku titip 7 anakku kepadamu ya Allah. Tidak kuat rasanya aku hidup kalau begini. Tapi kalau seandainya amanah 7 orangnya harus aku yang memikulnya, jangan sakitkan aku ya Allah. Sembuhkan penyakitku. Jangan bikin aku lemah. Dia aja mengadu kepada yang satu Bapak Ibu. Demi Allah Bapak Ibu, seorang ibu bisa mensukseskan 7 anaknya. Tapi 7 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang emaknya. Saya ulangi Bapak Ibu, seorang emak bisa bikin sukses 7 anaknya, tapi 7 anak Bapak Ibu belum tentu bisa membahagiakan seorang emaknya. Makanya ya ibu, yang masih punya orang tua, pulanglah. Yang masih ada orang tuanya malam ini, jangan sia-siakan kesempatan ini demi Allah. Pulanglah, ambil tangannya, cium tangannya, basuh kakinya, kalau perlu minum airnya. Biar hutang kita lunas, suami kita setia, anak-anak kita soleh dan soleh semuanya. Ayat bunda Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ketika Rabb menetapkan, sembahlah Dia. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada mak bapakmu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahuma uff. Jangan pernah katakan jis kepada mak bapak. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Jangan bentak orang tuamu. Dengarkan. Jangan berkata kasar kepadanya. Wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada mak bapakmu perkataan yang mulia. Qaulan laina, perkataan yang lemah lembut. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Ayah bunda yang masih punya orang tua, layani orang tua kita, bahagiakan dia. Lupakah kita masa kecil dulu? Apapun permintaan kita Bapak Ibu dibelikannya, betul nggak? Benar nggak? Apapun keinginan kita, kadang-kadang dia berhutang ke tetangga Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, dia mencuri demi anak-anaknya. Dia mengambil hak orang lain demi anak-anaknya. Bayangkan, dia siap di penjara demi anak-anaknya. Tapi kita, anak tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, tidak pernah menghargai, bahkan kita tidak pernah memuliakan, memberikan hak orang tua kita. Saya teringat Bapak Ibu dengan kisah Nabi Musa. Dengarkan, Nabi Musa alaihissalam. Sebelum saya cerita, yang baca Quran tadi maju.
Yang baca Quran tadi maju. Mana yang baca Quran tadi? Yang baca Quran tadi mana? Sini saya. Yang lain ribut. Nah, saya kasih uang, malah saya kasih kamu aja lah. Alhamdulillah. Takbir. Ini nggak dapat beri. Nah, di sini masih ada harapan. Yang ini masih ada harapan, ini udah nggak ada harapan. Halo. Yang gendut, dan itu nggak ada harapan. Kayak anak saya, gendut juga sama. Ya. Ayah bunda Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Ini riwayatnya sahih. Apa kata Nabi Musa? Ya Jibril, siapa temanmu dalam surga? Perhatikan Pak. Ini pertanyaan aneh. Siapa temanmu dalam surga? Kata Nabi Musa ke Jibril. Jibril tidak bisa menjawab, mengadu kepada Allah. Setelah itu turun ke langit bumi, menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, Allah memberikan kabar berita kepadamu bahwasanya temanmu di surga nanti adalah seorang pemuda penjual daging di pasar. Namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya begini, datangi dia di pasar. Perhatikan Bapak-bapak. Ternyata teman Nabi Musa itu anak muda, bujang lapuk, bukan Pak Kiai, bukan ulama, bukan ustaz, bukan imam masjid. Tapi siapa? Pemuda penjual daging. Penasaran Nabi Musa, akhirnya beliau ke pasar, beliau masuk los daging, beliau cari anak muda yang mirip yang disampaikan oleh Jibril di pojok. Fulan bin Fulan, iya Tuhan. Ini daging kenapa digantung? Kata beliau. Oh, ini daging digantung Tuhan, ini daging yang paling lezat, paling enak. Buat apa? Buat makku. Perhatikan. Buat makku. Akhirnya apa? Daging dia habis, kata kita. Setiap pedagang anak muda ini dulu habis dari teman-temannya, Pak. Kenapa? Keberkahan. Ada kemuliaan, kelebihan yang dilakukannya. Dia pulang bawa daging yang digantung. Nabi Musa ikut di belakang. Sambil Nabi Musa berkata, anak muda, boleh nggak aku ikut ke rumahmu? Apa kata anak muda ini heran? Silakan Tuhan. Rumahku beralaskan tanah dan pasir. Aku bukan orang kaya. Untuk apa kau ke rumahku? Enggak, aku pengen ke rumahmu aja. Nabi Musa penasaran. Sampai di depan rumah dibuka pintu, Bapak Ibu. Ternyata ada perempuan tua duduk di kursi roda. Kalau bahasa kita orang kampung, orang semua. Tersenyum dia. Nah, ya Ma, sudah habis dagingnya. Sudah Ma, ini daging paling lezat buat Ma makan siang hari ini. Allah. Apa kata anak muda ini? Tuhan, silakan dulu di samping makku. Aku mau ke dapur dulu, mau masak buat makan siang makku. Yang masak lelaki. Hei, anak putri, dengarkan. Yang masak lelaki bukan perempuan. Dengarin. Anak bujang lapuk. Dia pergi ke dapur, dimasak daging itu. Aromanya tercium oleh Nabi Musa dan emaknya, wangi, semerbak. Walau orang pakai reko Ajinomoto, dan tahu saya, harum. Akhirnya dimasukkan nampan. Kalau bahasa orang Sibuan dimasukkan piring, dibawa ke depan. Emaknya tersenyum. Sudah masak dagingnya? Nah, sudah makan. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh anak muda ini, bapak-bapak? Disuapi emaknya makan. Bismillah. Makan. Nabi Musa melihat adegan sinetron ini, bapak ibu. Nabi Musa melihat drama ini. Disuapi emaknya makan. Bismillah. Disuapi emaknya makan. Bismillah. Disuapi emaknya makan. Habis. Tahukah bapak ibu apa yang dilakukan perempuan tua ini? Setelah dia makan, dia angkatnya tangannya sambil melihat ke atas. Ya Rabb, alhamdulillah, anakku hari-hari menyuap dia mau makan pagi tadi, siang ini, nanti malam lebih lezat lagi makanannya. Allahumma ja'al ibni jadi satu-satu jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Allahu Akbar. Terkejut Nabi Musa, berbisik dengan anak muda, ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap habis memberikan makan, kusuapi makan, makku
mengangkat tangannya sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al ibni jadi salusan fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini tempat Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Anak muda, kamu kenal aku enggak? Enggak, Tuhan. Kamu enggak tahu siapa aku? Enggak, Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Terkejut doanya menoleh. Air mata bercucuran. Bukan kesedihan Bapak Ibu, tapi kebahagiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi Allah Rasulullah Musa datang ke rumah kami. Ya Allah, kata emaknya berteriak, Al-Jannah, Al-Jannah, surga sebelum surga. Ya Allah, kau kabulkan doaku ya Allah. Makasih ya Allah. Sambil Nabi Musa mengatakan, betul wahai ibu, wahai emak, Jibril memberikan kabar kepadaku, anakmu temanku dalam surga. Ternyata amalannya doa dari ibunya, dia menyuapi emaknya makan setiap hari. Saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya orang tua, Sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Adik-adikku, sudahkah kita memberikan yang terbaik pada bapak-bapak kita? Pulang hari ini yang masih punya orang tua, suapi mak bapak, bersihkan kotorannya. Apapun yang kalian lakukan hari ini, anak kalian suatu hari nanti akan melakukan yang lebih baik lagi. Tapi kalau kalian durhaka kepada mak bapak kalian abaikan orang tua kalian, kalian tidak berikan haknya, anak kalian ini lebih bajingan daripada kalian. Maafin abah, fit abna. Apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian hari ini, anak kalian akan lakukan juga. Itu maksudnya. Makanya kebaikan kita lakukan kepada orang tua kita, anak kita lebih baik lagi insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayah muda Bapak Ibu, ayah muda Bapak Ibu yang masih punya orang tua, pulanglah. Yang orang tuanya mungkin di kampung halamannya, telepon dia, video call dia, Ma, Pak, sudah makan belum? Ma, Pak, mau dikirim apa? Ma, Pak, mau makan apa hari ini? Nanti online ya, diantar ke rumah. Kenapa tidak? Makanya yang masih punya orang tua bersyukurlah. Saya Bapak Ibu, orang tua saya sudah meninggal. Saya tidak sempat membahagiakan orang tua saya. Saya tidak sempat memberikan yang terbaik kepadanya. Menyesal itu luar biasa Bapak Ibu ketika orang tua pergi. Kalian yang masih punya orang tua, berikan haknya. Jangan salahkan anak kita. Ustaz Oren, anak saya bajingan, badung, nakal. Diam. Jangan salahkan anakmu. Kalian salahkan diri. Apa yang kalian lakukan kepada orang tua selama ini. Makanya ya muda, pulang dari sini yang masih punya orang tua, jangan sia-sia. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wasuqtullah fi suqtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jangan bikin murka orang tua kita. Ustaz, orang tua saya sama dengan Ustaz sudah meninggal. Orang tua saya sudah tidak ada juga. Apakah masih ada haknya Ustaz Oren? Masih. Ada 3. Kalau ada orang tua kita sudah meninggal, haknya ada 3. Bapak Ibu, apa itu Ustaz Oren? Pertama, doakan orang tuamu ketika engkau mendoakan dirimu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca ini, rutinkan. Kalau saya Bapak Ibu, saya sebut nama orang tua saya, Rabbi firli wali walidayya haji nazar haja bisnabi. Allah, jauhkan dari semua melantung ular yang akan merobek-robek kain kafan dan jasadnya. Selamatkan ya Allah. Saya tidak ridho, tidak ikhlas. Seandainya melantung masuk ke matanya, ke telinganya, ke kemaluannya. Saya ingin jasad emak bapak saya, kain kafan yang bersih sampai hari kiamat. Itu doa saya Pak. Itu doa saya. Itu doa saya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, apa hak orang tua kalau sudah meninggal dunia? Yang kedua adalah silaturahim aqribaihima. Datangi kaum kerabatnya, datangi kakak, adik, mak, bapak kita. Kenapa? Itu pengganti orang tua kita. Kalau kita punya rezeki, beri dia uang. Pak Le kita, Bu Le kita, tante kita, bibi kita, om kita, paman kita. Itu pengganti orang tua kita. Kalau ada rezeki, beri dia uang.
dan insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, apa hak orang tua kalau sudah meninggal dunia kepada anaknya Ustaz Loren? Yang ketiga adalah infak sedekah atas nama orang tuamu. Niatkan Bapak Ibu, berinfaklah agar kuburannya bercahaya, agar Allah kurangi azabnya kalau dia berdosa selama ini. Saya pernah baca kitab para wali. Ada seorang wali Bapak Ibu, dia melewati kuburan. Ketika melihat kuburan dia bisa melihat ruh itu keluar Bapak Ibu. Yang namanya wali itu ada mukasyafah namanya. Mukasyafah itu apa? Dia bisa melihat yang gaib. Ruh itu keluar dilihat oleh dia. Ada ruh itu mencakar wajahnya berdarah Bapak Ibu. Ada yang mencakar perutnya terburai ususnya. Ada yang mencakar rumput, merintih, meraung, menangis. Yang lebih hebat lagi apa? Ada seorang bapak putih rambutnya, bersih bajunya, duduk di batu nisan tersenyum sendirian. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ayah bunda, bapak ini ditanya oleh wali ini, wahai bapak, kenapa kau tersenyum? Yang lain meraung, merintih, mencakar wajahnya berdarah, hancur mukanya, mencakar perutnya terburai ususnya. Kenapa kau tersenyum? Apa jawabannya? Wahai Tuhan, alhamdulillah aku punya anak tukang sol sepatu. Udah laku lagi anak muda. Setiap pagi anakku sebelum buka lapaknya, tokonya, dia berinfak bersedekah atas namaku. Makanya kuburanku bercahaya. Aku merasakan di taman surga, dan aku merindukan kapan kiamat datang. Aku sudah penasaran ingin masuk surga. Aku sudah capek di taman surga. Tersentak wali ini antara percaya dan tidak. Dia pergi ke pasar Bapak Ibu. Dia cari tukang sol sepatu. Anak muda tadi, dia tanya, mana bapak? Bapakku sudah mati. Di mana kuburannya? Ditunjukkan Pak. Ternyata benar itu kuburan bapak. Oh Bapak. Ditanya oleh wali ini, apa yang kau lakukan? Setiap pagi aku berinfak bersedekah atas nama orang tua. Dan alhamdulillah ternyata bapakmu bahagia di sana. Jadi ayah bunda, infak sedekah yang kita berikan untuk orang tua kita sampai kepadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kita cari hari ini? Satu demi satu kematian datang. Dan saya tidak menyangka Amer Azikra umur 20 tahun, nggak ada sakit awalnya, mendadak meninggal. Anaknya Arifin Ilham. Sebelumnya ada santri saya meninggal juga, mendadak meninggal di Bangkinang. Dan ternyata dia meninggalnya gara-gara narkoba. Ada juga yang meninggal kecelakaan di air tiris, tabrakan 3 orang boncengan, kecil-kecil SMP kelas 3, ditabrak jatuh, sebelah wajahnya hilang, kena aspal. Ternyata ketika kami datang ke tempatnya, di dompetnya ada ganja. Ternyata dia habis ganja. Artinya ayah bunda, kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit, kematian itu tiba-tiba. Makanya sebelum kematian kita, apa yang kita persembahkan untuk Allah? Apa yang kita berikan untuk Allah? Selain tidak ingin membahagiakan orang tua kita. Ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kalian makan Bapak Ibu busuk, sebentar lagi saya makan roti. Setelah makan perut saya sakit umpamanya, saya pergi ke WC, keluar semuanya. Betul? Betul kan? Selesai. Apa yang kalian makan busuk? Mana bisa fa'afnaita? Apa yang kalian pakai lapuk, baju setahun selesai ganti lagi. Apa yang kalian simpan menjadi rebutan ahli waris kalian, anak cucu kalian. Tapi apa yang kalian infak sedekahkan, itulah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Ayah bunda, selamatkan orang tua dengan sedekah dan infak. Malam ini saya dibawa adik-adik saya, Yayasan Kampung Zikir Madani. Kita beri waktu mereka 15 menit menyampaikan hajatnya sebelum membagikan Al-Quran ke anak kita ini.
Kalau masih penasaran pengen mendengarkan ceramah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan YouTube, tulis UST Orangi, UST Orangi. Nah, ada ceramah saya. Silakan dengar, tapi jangan lupa setelah mendengarkan ceramah saya, like, share, and subscribe. Bantu. Mudah-mudahan dapat pahala jariah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Bapak Ibu, saya bukan konsultan rumah tangga, perceraian dan biro jodoh. Sudah 3,5 tahun, alhamdulillah. Jamaah saya di Hong Kong, di Korea, di Kanada, di Singapura, Malaysia, mau cerai rujuk lagi. Jamaah saya di Papua, smackdown tiap malam sama lakinya, akur lagi. Alhamdulillah. Setelah bertanya konsultasi tentang rumah tangga, silakan Bapak Ibu. Yang jamaah masjid dari Aceh sampai Papua gratis, nggak perlu bayar. Tapi yang datang ke rumah saya di Tanah Abang bayar. Saya hitung per jam. Pejabat zamannya datang Ustaz, sama penyidik dulu, nggak bisa gratis karena profesional. Tapi kalau jamaah masjid seperti ini, silakan. Ibu-ibu mau tanya, bapak-bapak juga yang bujang laku, duda, saya ada stok sekarang 3 janda 1 gadis. Siapa tahu berjodoh, silakan. Nah serius, alhamdulillah sudah banyak yang saya jodohkan. Jadi ketua partai, pejabat, dengan penyidik ini, dengan artis ini, alhamdulillah. Kalau saya sebutkan bapak ibu pasti kaget. Silakan WA saja. Contoh, ibu-ibu mau tanya, contoh, Assalamualaikum Ustaz Toren. Waalaikumsalam. Ustaz, saya jamaah Masjid Raya Al Hidayah Desa Sibua. Oh ya, ada apa Bu? Mau tanya apa? Begini Ustaz, suami saya dulu waktu awal nikah, ya Allah, suami saya orang paling baik sedunia Ustaz. Kalau saya mandi Ustaz dimandikan, kalau saya makan Ustaz disuapi makan sama suami saya. ATM-nya, uangnya saya pegang semua Ustaz. Saya yang pegang, saya ngatur. Tapi sekarang anak saya sudah 3 Ustaz, sudah 4, sudah 5. Ya Allah, suami saya berubah. Kopi terlambat, piring pecah. Mulutnya berciri, pemeka, pemerah, penjudi, pemabuk Ustaz. Gimana keadaan suami seperti ini Ustaz Oren? Nanti saya jawab Bu. Kalau begitu suaminya Ibu, gampang caranya. Gimana caranya Ustaz? Gampang. Caranya gimana Ustaz? Gampang. Iya gimana? Racunin saja. Halo. Jangan diracunin ibu ya. Bu, pulang dari sini ibu racunin suami ibu, mati dia, ibu masuk penjara. Saya juga, karena yang nyuruh saya. Ini contoh. Bukan itu jawaban saya. Seandainya suami kita berubah, ibu, gampang caranya. Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada doa dan zikir. Bagaimana melembutkan hati suami agar suami tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ada doanya. Di mana doanya Ustaz Oren? Di belakang ada buku saya, Istri Pembawa Rizki untuk Suami. Ambillah buku itu. Halo? Ambillah buku itu. Keuntungannya 100% buat anak yatim piatu yang saya pelihara di rumah bintang Quran, bukan buat saya. Keuntungannya, bapak-bapak yang pengen rajin subuh ke masjid, ada buku saya. Bangun pagi, keajaiban bangun pagi, tahajud subuh dan 2. Biar rajin subuh berjamaah, silakan beli bukunya. Keuntungannya 100% buat anak yatim saya, bukan buat saya. Saya sudah cukup di Tanah Abang dagang dan dosen, udah lebih saya. Alhamdulillah. Silakan bapak-bapak. Di luar juga ada kurma ajwa, ya, kurma yang disukai Nabi Muhammad. Yang takut sihir, diganggu orang, dikerjain orang, rutinkan makan kurma ajwa sehari 7 butir. Insya Allah Rasulullah yang mengatakan hadis sahih, kurma yang dicintai Muhammad adalah kurma ajwa. Ada di luar. Silakan. Yang belum berjodoh, jangan lapuk. Melamar ditolak, sudah dirupiah ditolak juga. Minum air zam-zam langsung dari Mekah. Insya Allah setelah ini kan ditolak lagi. Amin. Ada
ada di luar. Juga di luar ada madu. Nah, bapak-bapak yang sudah mulai loyo, Pak, nggak bergairah hidupnya, jangan asal minum obat, jangan asal minum obat. Minum obat Viagra, apa-apalah namanya. Ini sunnah Nabi, madu. Ada madu jantan di luar, madu hitam. Ibu-ibu kalau pengen bodinya tetap keras, tetap oke, ada madu super di luar. Asli, kalau asli uang kembali. Keuntungannya 100% buat yatim piatu saya. Alhamdulillah. Ada juga tasbih. Nah, ibu-ibu yang mau zikir selawat 1000-2000 ada tasbih di luar. Silakan. Ada parfum non alkohol buat sholat. Ada kasturi biar jauh dari sihir juga. Silakan. Agar terhindar dari mara bahaya. Ayo bunda, silakan yang pengen di luar ada. Tidak boleh dalam masjid. Saya beri nomor WA saya. Jangan telepon, jangan voice note, video call, WA saja. Tanya tentang rumah tangga, agama, dan juga jodoh. Insya Allah saya berikan solusi. 0812 66 34 65 39. Saya ulang, 0812 66 34 65 39. Sekali lagi saya ulang, 0812 66 34 65 39. Ayo muda Bapak Ibu, kita beri waktu adik-adik kita Yayasan Kampung Zikir Manani 15 menit. Setelah itu kita doakan yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan setelah itu baru membagikan Al-Quran. Sebelum kita serahkan ke adik-adik saya ada request pertanyaan satu saja. Yang bisa jawab 50.000. Tunjuk tangannya, jawab. Siapakah nama Khulafaur Rasyidin yang 4? Tunjuk tangan aja. Siapakah Khulafaur Rasyidin yang 4? Yang putri boleh tunjuk tangan. Enggak tahu. Ya. Oke. Ya. Siapakah nama asli Ustadz Orek? Tunjuk tangan. Sini. Halo. Ya. Nama kamu siapa? Asep. Oh, Asep. Jawa Barat di Bandung. Ada siapa? Ini kok mirip anak saya. Asep. Kelas berapa, Asep? Kelas 4. Loh, pegang. Asep. Oh, ini betul ini Asep. Sama kita. Ya. Asep, Ustaz tanya tadi. Ya. Siapakah nama asli Ustaz Orek? Ustaz Nazar. Apa? Yang jelas ngomongnya ente. Ustaz Nazar. Ustaz Nazar bapak gua. Anaknya ya. Salah aja ente. Nazar itu bapak gua. Bapak gua udah meninggal. Karena tahunnya cuma setengah 20.000. Siapa yang kasih tahu kamu? Hah? Saya 20.000, nggak jadi 50. Nah, itu takbir. Ustaz Nazar bapak saya yang dipanggil sama dia. Aduh, oke, tunjuk tangan. Siapakah muazzin yang pertama dalam Islam? Yang putri tunjuk tangan sayang. Yang putri sayang. I love you sayang. Yang putri nggak usah dikasih unjuk sama yang lain, sama bapaknya. Yang putri. Siapakah dia hitam orangnya? Siapakah muazzin yang pertama?
Ustaz perlu ngaji. Mereka perlu belajar sejarah Islam kan? Nah, jangan belajar Al-Quran aja ya. Kalau bisa mereka sirah nabawiyah dipelajari juga. Oke. Karena waktu yang mudah yang gampang. Siapakah nama istri Nabi Muhammad yang paling banyak berkorban demi Nabi Muhammad sampai hartanya habis semuanya? Yang putri. Ya, batal. Hamus. Oke, lanjut. Siapakah nama istri Nabi Muhammad yang masih perawan? Ya. Kamu yang kori tadi? Ya. Batal. Baru nggak kasih dulu gitu. Oke, yang gampang. Siapakah nama kepala desa kita? Itu. Sini yang cepat ya. Ini anaknya kepala desa bukan? Ini anaknya bukan? Bukan. Bukan. Kalau anaknya batal. Alhamdulillah. Pegang saya. Namanya siapa? Pak Boy. Enggak, nama kamu. Nama kamu siapa? Akila. Oh, Akila, keren namanya. Akila besar cita-cita menjadi apa? Jadi guru. Allahu Akbar, pahlawan tanpa jasa. Ya, kuburannya nggak jelas itu. Ya, pahlawan tanpa jasa kuburannya nggak jelas. Kasihan guru ya. Padahal guru yang bikin pahlawan jadi pahlawan. Oke, Akila, kelas berapa saya? Kelas 3. Akila udah makan? Ngantuk? Hah? Habis nangis? Enggak. Akila, siapakah nama bapak kepala desa kita? Pak Muhyiddin bin Mantap. Bapak? Yang jelas tuh. Bapak Muhyiddin bin Mantap. Bapak Bapak Muizin. Betul Pak Polisi. Alhamdulillah, takbir. Takbir. Ini buat setahun. Ya, belikan kalender 2022 setahun ya. Silakan. Mana saya? Salam orang tua ya. Mudah-mudahan hafal Quran. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo udah, nanti terakhir kalau ada waktu kita lanjutkan. Kita kasih waktu ada dari saya 10 menit 15 menit. Boleh Pak? Saya tutup sementara dengan pantun. Boleh saya pantun? Buah serasi tumbuh di batu. Yang kompak dong. Buah serasi tumbuh di batu. Terima kasih, thank you. Silakan saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu jemaah masjid yang kami muliakan, terima kasih kita aturkan kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan tausiah dan kajian di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa-apa disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi dapat kita amalkan dalam hidup kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah masjid yang kami muliakan, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bahwasanya kami akan menampilkan video singkat tentang profil dari Pondok Pesantren Kampung Zikir Madani ini Bapak Ibu, yang berada di Desa Rimbo Panjang, Jalan Swadaya, di depan Gontor Putri 7. Dan insyaallah Pondok Pesantren Kampung Zikir Madani ini gratis 100%. Gratis
gratis 100% untuk anak-anak kita, dan insya Allah akan kita mulai buka Bapak Ibu pada awal tahun 2022 yang akan datang ini insya Allah. Dan target kami Bapak Ibu bukan hanya khusus untuk Provinsi Riau saja Bapak Ibu, namun target kami adalah 1000 santri insya Allah untuk di seluruh penjuru Nusantara yang ada di Indonesia ini. Syaratnya itu hafal 2 juz. Jadi bagi anak-anak kami yang tamat SD silakan antar anaknya Bapak Ibu ke pondok pesantren Kampung Zikir Madani yang berada di Desa Limau Panjang, Jalan Swadaya, di depan kantor Putri 7. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat video singkat ini, bagaimana para pembina dan pembimbing kita Bapak Ibu berjuang bersama mendirikan pondok pesantren Kampung Zikir Madani ini Bapak Ibu. Dan kami mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita berjuang bersama, berpartisipasi Bapak Ibu, sama-sama kita membangun pondok pesantren Kampung Zikir Madani ini Bapak Ibu. Untuk itu mari sama-sama kita lihat video ini Bapak Ibu. Sambil kita melihat video, nanti ada impak berjalan. Mari sama-sama kita bantu Bapak Ibu untuk pendidikan agama Allah ini Bapak Ibu, untuk amal jariah kita. Mari sama-sama kita